Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Ya, untuk hari ini pelajaran matematika, namun sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya, kita bahas pelajaran kemarin ya, karena kemarin waktu Bu Laili mengkoreksi jawaban kalian rata-rata ada yang salah di soal ini. Yuk kita belajar bersama. Di soal LKS nomor 1 kemarin, anak-anak, Bu Laili ajarin cara menghitungnya. Seperti ini. Ada dua pecahan. Ketika dibandingkan, apakah pecahan ini yang ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan yang ini? Caranya seperti ini biar gampang. Penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal yang atas. Yang atas 7 sama 5 besar mana? Pasti besar 7. Seperti ini jawabannya. Oke, selanjutnya 5/6 sama 7/8. Caranya bagaimana? Seperti ini aja lebih mudah. 5 dikali 8 sama dengan ya 40. 6 dikali 7 sama dengan 42. Jadi lebih besar mana? Besar sebelah sini kan? Seperti ini jawabannya ya. Untuk yang terakhir, 4/12 dengan 6/18. Dikalikan silang. 4 kali 18 72. 12 kali 6 disilang 72. Jadi jawabannya adalah sama dengan seperti itu. Anak-anak rata-rata jawabannya ini salah ya. Yang benar adalah sama dengan, karena sama-sama hasilnya 72. Oke anak-anak, kemarin banyak salah yang soal ini. Untuk selanjutnya sudah pintar. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi di bab pecahan ini, sekarang dibuka buku paketnya, buku paket matematika kelas 4 di halaman 12. Kita kerjakan sama-sama ya. Untuk soal pertama, Nisa sangat menyukai buah apel. Saat Nisa mendapat nilai ulangan 100, ayahnya memberinya 3 buah apel. Jika buah apel dimiliki ayah tersisa 4 buah, berarti apel yang diterima Nisa sebanyak berapa bagian? Baik, kita hitung ya sama-sama. Oke, tadi Nisa dikasih apel sama ayahnya, ada berapa yang dikasih? Ya, ada 3 apel yang dikasih ayah ke Nisa. Terus, buah apel yang dimiliki ayah tersisa 4. Sisanya ada 4. 3 ditambah 4 berapa totalnya? 7. Berarti sebenarnya ayah Nisa punya apel 7, diberikan kepada Nisa 3 dan tersisa 4. Jadi ketika dia tulis pecahan seperti apa? Bagaimana? Nah, apel yang didapatkan tadi ada berapa? Ada 3. Per jumlah total apelnya tadi yang berapa yang dimiliki ayah sebenarnya? Iya, ada 7. 7-nya dipindahkan ke sini. Jadi nomor 1 jawabannya 3/7. 3/7 itu yang mana? Iya, yang B. Pintar. Soal kedua. Di rumah Della selain ada ayah, ibu, kakak, dan 2 adiknya, juga ada nenek dan kakeknya. Jika ibu memotong kue menjadi beberapa bagian sama besar untuk setiap anggota keluarga di rumah itu, maka bagian untuk Della dan kedua adiknya adalah, tadi di rumahnya Della ada siapa? Ada Della, ayah, ibu, kakak, 2 adiknya, nenek dan kakek. Berarti ada 8 orang. 8 anggota keluarga. Oke, setelah itu pertanyaannya, maka bagian untuk Della dan kedua adiknya adalah, total jumlah anggota keluarga ada 8. Della dan kedua adiknya. Berarti kan ini setiap orang mendapatkan 1 bagian.
bagian Dela dan kedua adiknya. Dela itu kan 1, kedua adiknya berarti tambah 2 adiknya, berarti ada berapa bagian? 3. Jadi jawabannya adalah 3/8. 3 ini apa? Bagian yang didapatkan oleh Dela dan 2 adiknya. Dan yang 8 ini adalah jumlah keluarga Dela. Oke, jawabannya 3/8 ada? Iya, ada. Jawabannya adalah C. 3/8. 3 adalah jumlah dari Dela dan kedua adiknya, dan 8 adalah jumlah keseluruhan anggota keluarga. Oke, soal nomor 3. Sebuah permainan peta umpet diikuti oleh 10 anak. Aturan permainannya adalah 1 orang berjaga dan yang lainnya bersembunyi. Anak yang berjaga bertugas untuk mencari dan menemukan teman-teman yang bersembunyi. Setelah beberapa saat, sudah 3 anak yang ditemukan dari tempat persembunyiannya. Pecahan yang menunjukkan perbandingan banyak anak yang masih bersembunyi dengan jumlah adalah, tadi yang ikut peta umpet ada berapa anak? Ada 10 anak yang mengikuti peta umpet. Yang 1 berjaga, dan yang sudah ditemukan tadi berapa? 3 anak. Oke. Terus sisanya belum ditemukan, ini ada berapa? Namanya ditanyakan anak yang masih bersembunyi, jadi belum ditemukan. Caranya ini 10 anak dikurangin 1. Jumlahnya berapa? 9. 9 dikurangi 3. Hasilnya berapa? Ya, 6. Jadi jumlah anak yang belum ditemukan atau yang masih bersembunyi ada 6. Terus cara bikin pecahannya bagaimana, Bu Laili? Nah, jumlah yang belum ditemukan tadi berapa? 6. Jumlah seluruh anak yang mengikuti peta umpet ada 10. Jadi jawabannya 6/10. Ada di situ? Ada. Tadi 6 penjelasannya bagaimana? Anak yang masih bersembunyi, sedangkan 10 jumlah anak yang mengikuti peta umpet. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya nomor 4. Aldi, Bobby, Chandra, dan Dodo sedang menghitung kelereng mereka. Setelah itu mereka memasukkan semua kelereng tersebut ke dalam kotak kayu yang mereka buat bersama-sama. Kelereng yang ada di dalam kotak 1/3 milik Aldi, 1/6 milik Bobby, 2/9 milik Chandra, dan 5/18 milik Dodo. Di antara pilihan berikut ini, urutan yang memiliki kelereng paling banyak sampai yang paling sedikit adalah. Caranya seperti ini. Oke, kita tulis dulu. Aldi punya 1/3, Bobby punya 1/6, Chandra punya 2/9, Dodo punya 5/18. Karena penyebutnya berbeda-beda, kita samakan dulu. Kita samakan ke 18 semuanya. Nah, 3 bisa jadi 18, harus dikalikan dengan 6. Oke, kita jumlahkan. 1 dikali 6 sama dengan 6. Oke, bentar. 3 dikali 6 sama dengan 18. Oke, yang selanjutnya 6. Penyebut 6 kalau mau jadi 18 berarti harus dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Sekarang yang 2/9. Kalau mau dijadikan 18 harus dikalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 9 kali 2 sama dengan 18. Oke. Yang ini masih sama ya, karena bawahnya sudah 18. Sudah kelihatan, ada 6/18, 3/18, 4/18, 5/18. Jadi yang paling banyak berarti yang mana? Yang paling banyak siapa? Ya, yang Aldi. Yang Aldi paling banyak yaitu 6/18. Selanjutnya, yang paling banyak yang mana? Dodo, karena dia punya 5/18.
18. Selanjutnya Chandra 4/18. Dan terakhir si Bobby karena 3/18. Ini punya siapa tadi? Punya Aldi. Aldi nomor 1 berarti ya, paling banyak. Yang kedua punya Dodo. Yang ketiga ini punyanya Chandra. Yang keempat baru punya Bobby. Jadi urutannya Aldi, Dodo, Chandra, dan Bobby. Di buku ada? Iya, jawabannya D. Pintar semuanya. Soal yang nomor 5. Jumlah uang Cindy, Tika, dan Ulfa adalah 16.000. Jika 2/5 bagian milik Cindy, 4/7 bagian milik Tika, dan sisanya milik Ulfa, maka uang yang paling banyak adalah milik A. Di sini uang milik mereka jumlahnya ada 16.000. Cindy memiliki bagian 2/5, Tika memiliki bagian 4/7, Ulfanya berapa? Dan yang paling banyak uangnya siapa? Oke, kita hitung dulu yang Cindy. 2/5 dikali 16.000. 2 kali 16.000 hasilnya 32.000 dibagi 5, hasilnya 6.400. Oke. Untuk yang Tika sama caranya, dikalikan 16.000. Hasilnya berapa? 4 kali 16, 64 dibagi 7, hasilnya 9.120. Nah, uangnya Ulfa berapa? 16.000-nya ditulis dulu. Dikurangi uangnya Cindy 6.400. Ditambah uangnya Tika 9.120. Terus lagi 16.000 dikurangi ini ditambah ini, hasilnya 15.520. 16.000 dikurangi 520, hasilnya 480. Yang ditanyakan tadi, uangnya siapa yang paling banyak? Uangnya siapa? 6.400, 9.120, sama 480. Ini siapa yang paling banyak? Iya, punyanya Tika. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang nomor 6. Setiap hari Dodit menyisihkan 1/5 uang sakunya untuk ditabung. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan 1/5 adalah, kita tulis dulu, 1/5 yang senilai adalah, jawabannya 2/10. Kenapa kok 2/10? Karena ini adalah kelipatan dari 1/5. Coba saja ya, 1/5 dikali 2 sama dengan 1 kali 2 hasilnya 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Itu alasannya. Soal nomor 7. Kamu diberi 3 papan yang masing-masing diberi angka 1, 2, dan 3. Untuk menyusun bentuk pecahan dari gambar di bawah ini, maka pecahan yang dapat dibentuk adalah, oke, kita perhatikan gambarnya seperti ini ya. Ada 8 bagian, yang 4 diarsir, yang 4 tidak. Berarti yang diarsir jumlahnya ada 4, yang diarsir ada 4. Jumlah total kotaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Tapi di sini nggak ada jawabannya 4/8. Jadi bagaimana? Oke, kita sederhanakan. Jadi 4/8, coba kita bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Masih 2/4, ada nggak jawabannya? Nggak ada. Kita sederhanakan lagi. Dibagi 2 sama dengan 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 hasilnya 2. Ada nggak jawaban 1/2 di situ? Ada. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 8.
Paman Kiki membeli 20 coklat. Jika Kiki mendapat bagian 1/5, maka banyaknya coklat yang akan diberikan kepada Kiki adalah, kita tulis caranya dahulu. Kiki mendapat berapa bagian tadi? 1/5. Jumlah coklatnya ada berapa? Ada 20 dikali 20 sama dengan 1 kali 20, 20. 20 bagi 5 hasilnya 4. Jadi berapa banyak bagian yang didapatkan Kiki? Ada 4. Jawabannya yaitu B. Mudah kan? Soal nomor 9. Gambar yang memiliki pecahan senilai dengan gambar di samping adalah, gambarnya seperti ini kan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Yang diarsir ada 3 bagian. Berarti 3/8. Yang diarsir 3 bagian, 8 adalah jumlah keseluruhan. Nah, yang sama jawabannya yang mana? Yang bentuknya seperti ini. Karena apa? Karena jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Dan yang diarsir ada di 3. Sama bukan? Berarti jawabannya yang A. Oke, soal yang terakhir. Bibi memiliki sebidang tanah yang masih kosong. Bibi ingin membagi tanah tersebut menjadi beberapa bagian sama besar untuk menanam cabai, tomat, terong, labu, dan kedelai. Pecahan yang menyatakan besar bagian untuk masing-masing tanaman adalah, tadi Bibi ingin menanam apa saja? Cabai, tomat, terong, labu, dan kedelai. Ada berapa bagian? Ada berapa jumlahnya ini? Ya, ada 5 bagian. Ada 5 tanaman yang harus ditanam oleh Bibi. Sedangkan Bibi ingin membagi rata ladangnya. Berarti setiap tanaman yang akan ditanam mendapatkan 1 bagian. Dan jumlah bagiannya ada 5. Berarti jika dijadikan pecahan sama dengan 1/5. Ada nggak jawabannya di situ? Ada, jawabannya C. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajar matematika bab pecahannya. Semoga anak-anak paham. Kalau masih bingung boleh ditanyakan ke Bu Laili. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.